Shalom, puji Tuhan. Ada nyanyian kuno yang berkata, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, 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 Allah beserta kita. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23, perjanjian Allah, Immanuel, Allah beserta kita. Ayatnya berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini luar biasa, Allah menyertai kita. Ungkapan ini terdapat dalam Alkitab sebanyak 106 kali. Satu pernyataan Allah menyertai manusia. Kalau dulu Allah tidak berdamai dengan manusia karena manusia berdosa, sekarang Allah menyatakan diri mau menyertai manusia. Manusia yang lemah itu disertai oleh Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Ini dia kisah Natal itu. Dalam kitab Yeskil itu dikatakan 90 kali lebih Allah menyapa manusia dengan sapaan, hai anak manusia. Hai anak manusia itu di situ dalam bahasa aslinya Ben Ha-Adama. Ben Ha-Adama. Kalau bahasa Indonesia bin Adam. Ben Ha-Adama. Bin Adam. Bin itu berarti bapaknya itu Adam. Adam itu berarti tanah. Debu tanah. Jadi sapaan Tuhan itu ya, kita ini betul berasal dari tanah. Makhluk yang lemah, tidak berdaya. Tetapi sekarang dikatakan Immanuel, yang lemah disertai oleh Allah. Siapa Allah itu? Kejadian 1 ayat 1 menyatakan pencipta langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan langit yang tidak terukur. Kemudian dia menciptakan bumi yang kecil. Bersama bulan, bersama planet-planet lain. Beribu-ribu, berlaksa-laksa, bermiliar-miliar bola-bola kecil di dalam langit ini, saudara sekalian. Dia maha pencipta. Lebih daripada menciptakan alam ini, maka Kejadian 2 ayat 7 di sana dikatakan ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dia yang menciptakan manusia, dia memberi hidup kepada manusia. Oh, luar biasa. Dalam Yesaya pasal 66 ayat 1, langit itu tahta Allah dan bumi ini tempat berinjak Allah. Bisa kita bayangkan kalau tahtanya di langit, buminya itu berinjaknya di bumi. Kira-kira kalau Allah berdiri dari langit sampai ke bumi berapa panjangnya? Kalau manusia, tapi Allah itu roh. Dia ada di langit, dia ada di bumi. Begitulah Allah yang maha kuasa itu. Dan Allah yang maha hebat itu berkata, Allah menyertai manusia. Nah sekarang kita lihat dalam perjanjian lama.
Ini bukan cuma kisah dalam perjanjian baru saja. Dalam perjanjian lama, saudara sekalian, di sana dikatakan, Aku Allah menyertai engkau, hei Israel. Jadi ini bukan kisah perjanjian baru saja. Tapi Allah menyertai manusia itu mulai dari perjanjian lama. Hanya dulu manusia-manusia khusus, orang-orang khusus. Sekarang Allah memberikan kemurahan, diberikannya penyertaan kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh hati, sehingga lahir baru, roh Allah ada dalam dia, Allah menyertai. Nah itu sebabnya saudara sekalian, dalam perjanjian lama Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 12. Ini terjadi, Allah menyertai Israel. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian takut. Next. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Allah menyertai engkau. Kalau perjanjian baru, Immanuel. Perjanjian lama, Tuhan menyertai engkau. Waduh. Pertama kita mesti mengenal bahwa penyertaan Allah itu tidak membuat mudah hidup ini. Tetapi penyertaan Allah itu membuat hidup ini indah. Banyak orang berpikir kalau Allah beserta semua nyaman, semua enak. Sampai kadang-kadang tanpa rasa Allah itu dijadikan ya bukannya juru penolong, jadi pelayan dia, opas dia, malam hansip dia. Karena berpikirnya terlalu picik. Berpikir kalau Allah menyertai itu, saudara sekalian, lalu kemudian hidup ini begitu nyaman. Enggak. Allah tidak membuat hidup itu mudah. Tidak pernah berjanji begitu. Tetapi Allah berjanji hidup itu indah, saudara sekalian. Kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 bagian B. Di sana, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menjadi kesusahan itu menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun keluar dari negeri Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeram orang Midian. Nah ini keluhan daripada orang Israel zaman dulu, khususnya Gideon. Banyak sekali menjadi keluhan orang Kristen masa kini. Rasanya kalau Tuhan beserta itu, hidup itu gampang, mudah. Bukan berarti bebas dari masalah hidup. Tapi dalam pergumulan itu Allah menyertai kita. Jenderal Douglas MacArthur berdoa. Dia pemimpin dan pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Tuhan, jangan biarkan anakku berjalan di tempat yang nyaman, di tempat yang enak. Tapi biarkan anakku berjalan melalui lembah-lembah, gunung-gunung, jurang-jurang. Tapi sertailah dia agar dia menjadi orang kuat dan orang perkasa. Kita pikir kalau kita itu, wah anak kita enak saja. Siapa yang mendidik anaknya enak, dia nanti
kecewa di waktu tua. Saya mendidik anak cucu buyut supaya hidup itu sederhana. Hidup itu jangan terlalu enak. Kalau waktu muda anak-anak pasang rem. Siapa di sini di antara kita yang suka bikin kemewahan anak-anaknya, makan yang paling enak, hiburan yang paling bagus? Anda akan menangis. Waktu muda ajarkan rem kehidupan. Jangan nanti mengeluh seperti Gideon. Tetapi masalah hidup itu tidak akan berhenti. Tetapi Allah menyertai kita. Tetap ada hambatan dalam hidup. Tetap ada ancaman demi ancaman. Bahkan perang silih berganti. Percayalah, sepanjang jalan kehidupan kita menuju tanah Kanaan, dari Mesir ke Kanaan, percayalah, tidak ada jalan yang enak, saudara sekalian. Demikianlah lukisan perjalanan hidup kita sekarang ini di bumi. Jangan pikir enak. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata. Kenapa kita memimpikan itu? Sebab kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang penting Allah menyertai kita. Bangsa Israel melalui kesulitan akhirnya sampai ke Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Kalau Anda dan saya tekun menerima kenyataan hidup, bukan berarti penyertaan Allah lalu hidup itu nyaman. Tapi hidup itu penuh tantangan, penuh pergumulan, ya. Tapi Allah beserta kita sampai ke negeri yang berlimpah susu dan madu, artinya penuh kemakmuran, penuh berkat-berkat Allah. Yang berikutnya adalah firman Allah tidak membuat hilang masalah-masalah. Next. Firman Allah tidak membuat hilang masalah. Ayat 13 tadi. Hidup di dunia ini sejak pertama sudah sekalian ada masalah. Kapan masalah itu datang? Dalam Kejadian 3 ayat 23. Di situ dikatakan manusia tadinya nyaman di Taman Eden. Tapi karena dosa, maka manusia itu diusir keluar dari Taman Eden. Itu Kejadian pasal 3 akhirnya diusir keluar karena dosa. Nah, sejak itu saudara, manusia yang berdosa itu tetap punya masalah hidup. Kecuali saudara suci kayak malaikat, baru tidak ada masalah hidup. Lahir juga menangis. Itu tanda bahwa manusia itu harus ada masalah. Tapi Tuhan itu memakai masalah itu supaya kita tangkas hidup. Saya orang dari Kalimantan. Dalam tempat yang kecil. Dulu tidak ada di peta. Penyadap karet pernah. Jualan es lilin pernah. Jualan pisang goreng sama Jepang pernah. Tapi kemudian Tuhan membuat hidup saya itu penuh kesukaran. Dan itu dipakai Tuhan untuk membuat hidup saya tangkas. Tuhan mendidik. Tuhan mendewasakan kita. Tuhan mau menambahkan, ya, melatih kehidupan kita. Baik iman kita, roh yang kuat, maupun jiwa, gaya berpikir, baru tubuh. Hari ini kita diuji oleh COVID. Orang semua takut urusan tubuhnya sakit kena COVID. Nggak berani ke gereja takut kena COVID. Tapi yang saya tanyakan,
rohmu kuat nggak? Kedua, jiwamu kuat nggak? Baru ketiga, tubuhmu sehat nggak? Adalah salah orang mikiri tubuhnya lebih daripada roh dan jiwanya. Dan saya lihat hasilnya. Tidak ada jemaat gereja Bethel sampai hari ini yang kena COVID di dalam gereja. Tapi yang kena COVID itu di luar gereja. Orang-orang yang takut ke gereja. Kalau roh kita kuat, ini namanya iman. Kalau jiwa kita berani karena Tuhan, namanya ini jiwa kita jadi imun. Lalu badan kita sehat, kita jadi aman. Baru kita bisa menyanyi dari iman, imun, aman, baru amin. Ini kekuatan hidup yang Tuhan berikan tuh nomor 1 ini. Nomor 2 ini. Nomor 3 ini. Makanya saya paling tidak mendukung sport. Saya baca sport itu urutan nomor 8. Banyak yang baca di itunya, gadgetnya. Paling ujung nomor 8. Julius Isak seumur hidup tidak pernah sport. Sehingga saudara sekalian ototnya tidak mekar. Sampai hari ini umur 81 menjelang 82 paling susah cari otot saya kalau Prodia mau cari. Saya bilang jangan lupa jarumnya jarum bayi. Enggak bisa ketemu, otot saya kecil. Yang penting itu sport roh, sport jiwa, alam latih kita untuk itu. Baru sport tubuh. Itu sebabnya kita dilatih iman kita. Kita dilatih cara berpikir. Latihan nomor 1 iman kita. Ini kuat, mekar, roh yang perkasa. Baru kemudian jiwa penuh sukacita. Kalau roh dan jiwa kita penuh sukacita, dibuktikan COVID itu akan tidak pernah menyerang kita atau kalau kena kita lekas sembuh. Itu sebabnya kita lihat dalam dunia pendidikan orang melatih hidup itu bertahap-tahap. Ya. Kita lihat apa artinya sudah sekolah. Mulai dari TK, SD, nggak bisa apa-apa. Berani berdiri di depan orang, itu pelajaran pertama. Lalu kemudian berhitung, naik SMP sampai SMA, itu dilatih. Cuma bidang pendidikan itu dilatihnya cuma bagian ini. Kalau gereja dilatih ini, dilatih ini. Kalau pendidikan sekolah dilatih ini. Pikirannya saja sudah. Tapi tetap ada latihan. Lalu masuk praktek lapangan. Anak-anak. Ada anak-anak yang sekolah dikirim ke Cijulang atau kemana. Ke daerah Ciamis, hutan-hutan. Praktek kerja nyata, belajar masak di kampung. Itu semua latihan. Praktek lapangan, lalu kemudian mulai bekerja. Mulai bekerja ya, tadi latihan sudah cukup, sekarang mulai bekerja memang mula-mula kikuk, kagok. Tapi terus di berbagai bidang. Bidang ini sampai kita mahir. Pindah lagi bidang ini. Latihan hidup itu. Pindah lagi bidang ini. Kalau banyak latihan, waduh mantap. Itulah sebabnya kita jadi ahli. Ya. Yang ketiga, pernyataan Allah beserta kita itu memberi kita kemampuan.
memberi kemampuan. Ya, Hakim-Hakim 6 ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergi dengan kekuatanmu. Jangan merengek. Kalau kita sudah dilatih, apa yang ada dalam kita, itu modal dari Tuhan. Apa Anda kira sekolah itu bukan dari Tuhan? Anda sehat, Anda tidak berpenyakit, Anda bisa belajar, itu semua dari Tuhan. Dan itu modal dari Tuhan. Lalu Tuhan berkata, pergi dengan kekuatanmu ini. Selamatkan orang Israel. Mulai melakukan tugas yang besar. Bukan tugas yang enteng-enteng. Selamatkan orang Israel yang sekarang dilindas oleh orang Midian. Waduh, ini orang lemah, tukang ngomel, suruh jadi jagoan. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, itu yang bagus. Kalau Tuhan suruh kita pergi, jangan takut. Kan sudah dilatih oleh Tuhan. Roh sudah dilatih, jiwa sudah dilatih. Itu sebabnya saya selalu menekankan, roh itu yang dikembangkan, bukan akal. Kalau akal dikembangkan, udah jadi dokter, jangan ke gereja. Ayo loba COVID. Ulah ke gereja umur segitu. Jangan keserang COVID. Itu kan antara mengembangkan akal saja. Tapi tidak mengembangkan roh. Kalau kita mengembangkan akal, mengembangkan roh kita, Tuhan bilang, sudahlah, sudah cukup. Kamu mesti pergi ya dengan kekuatanmu. Si lemah itu disuruh pergi. Si tukang mengeluh itu suruh pergi. Praktek aja, nanti kuat sendiri. Ada orang yang aneh. Pergi jadi bagian administrasi. Dipindahkan ke bagian kas. Hitung uang, tanggung jawab uang. Enggak mau. Saya mau di sini aja. Kenapa enggak mau? Takut risiko duitnya hilang. Pergi. Bagian kas, ayo. Bagian apa yang lebih, ayo. Tuhan mau memberkati kita. Kalau kau lemah, Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Ya. Tuhan berkata, bukankah aku yang mengutus engkau? Saya ini orang muda yang paling aneh. Dulu mah saya tidak peduli apa-apa. Saya percaya Tuhan Yesus. Makanya di Surabaya saya sakit liver. Tuhan bilang, pergi. Baik Tuhan, saya berhenti bekerja. Bos saya bingung, kenapa berhenti bekerja? Ditanya semua, ada 4 perusahaan interview saya. Kenapa? Kurang gaji, kurang rumah, kurang apa? Saya bilang enggak. Saya mau jadi mukse. Hah? Mukse? Saya mau jadi pendeta. Hah? Dia bingung. Kapan sekolah pendeta? Ya memang saya enggak pernah sekolah pendeta. Tapi orang yang melayani Tuhan enggak perlu sekolah pendeta. Kalau roh Tuhan, aku yang mengutus engkau. Kalau sekolah malah takut. Tapi kalau kita sadar, aku mengutus engkau. Waduh, itu yang jadi modal. Kemana? Saya nggak tahu. Saya disuruh siap diri sama pimpinan di Jakarta. Masuk Tasikmalaya. Siap. Istri saya menangis. Saya bilang jangan menangis. Tuhan suruh kita. Enggak pakai timbang-timbang akal.
Kenapa menangis? Tasikmalaya katanya banyak DI di Gunung Galunggung. Ya tapi aku yang memberi tugas kepadamu. Baru saya masuk tahun 68 akhir. Aduh, siapa yang tinggal di daerah Cempakawarna? Ya, masuk sana, Babakan, Selakaso, terus ke sana. Itu namanya dulu Kampung Bebedilan. Kalau pukul 6 sore DI turun dari Galunggung. Masuk, cari makan. Bahkan rampok untuk bisa makan. Saya masuk Tasik keadaannya begitu. Tapi saya bersyukur. Bersyukur apa? Kulit saya ini hitam, saudara. Jadi saya enggak khawatir kemana-mana. Tapi saya khawatir kalau ngajak istri saya bareng-bareng. Wah, kelihatan ini. Ini apa ini? Jadi saya bersyukur Tuhan suruh saya maju dengan apa yang ada padamu. Maju ya dengan apa yang ada padamu. Nanti Tuhan yang mengembangkannya. Tuhan akan memberikan perlengkapan, ya. Bukankah aku yang mengutus engkau? Dalam tugas-tugas ya kehidupan kita itu, mari kita berhenti merasa lemah, maju aja. Pikiranmu itu jangan terlalu dipakai. Allah jangan dikurung dalam kepalamu yang cuma masih bodoh itu. Berserah, suruh maju. Bagaimana nanti Tuhan yang mengutus kita. Pergi dengan kekuatanmu. Artinya dengan apa yang ada padamu sekarang ini. Ya, bukan kuat, bukan gagah, bukan hebat dulu baru pergi. Tapi iman dulu. Ya, kepada Allah Immanuel. Orang Surabaya bongol itu hantem saja. Nggak usah hitung-hitung. Taulah Allah beserta kita. Dia yang mengutus kamu. Dia pasti menyertai. Dia pasti melengkapi kita. Sehingga kita cakap. Saya bukan saja diutus ke Tasikmalaya, tapi saya diutus ke Jakarta. Dari Jakarta, saya terus aktif di pusat. Hari ini saya disebut Dewan Pendiri Gereja Bethel Indonesia di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Siapa dewan pendiri? Ada 5 orang. Ya. Yang sekarang banyak dipakai Tuhan. Pendeta Julius Ishak. Saya dikenal sebagai dewan pendiri, baik di dalam negeri maupun seluruh Indonesia. Itu karena berani. Bukan saja berani, tapi merem. Orang yang terus ngitung risiko ini nggak bisa maju. Sebab Anda selalu pakai kepala. Jangan kurung Allah di dalam batok kepalamu yang kecil. Bebaskan Allah oleh hatimu yang percaya Dia yang mengutus kamu. Bila Dia mengutus, Dia pasti melengkapi. Perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Bukan sekolah tinggi, bukan sekolah teologi, enggak. Sekolah teologi itu ngisi kepala.
Yang penting untuk melayani Tuhan mengisi hati. Kepala nggak usah banyak-banyak. Hati kita yang percaya, hati kita yang teguh. Ya. Dilengkapi oleh perjanjian Bapa. Telah kamu dengar daripadaku ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pernahkah saudara berpikir, kalau zaman dulu selalu ada malaikat datang ngomong. Zaman sekarang malaikat tuh nggak datang. Sebab sudah lebih dari malaikat adalah Roh Kudus Allah datang ke dunia. Yang akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Itu loh. Jadi jangan tunggu malaikat. Terimalah Roh Kudus. Ketika kau mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh hati, maka kau akan dapat Roh Kudus. Ayat 8 dikatakan, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa. You get the power. Kamu akan dapat kemampuan. Kamu dapat perlengkapan kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Saya memuji saudara yang sekolah rajin. Tapi sekolah yang rajin itu cuma mengembangkan ini aja. Berapa banyak orang yang pintar akalnya tapi hatinya kecil, pengecut, tidak berani mengambil tindakan. Orang-orang pintar yang tidak berani itu karena hatinya tidak pernah dikembangkan. Saya hari ini menyatakan, kembangkan hatimu, buka hatimu. Terima berita malaikat, hari ini Roh Kudus. Kalau dia berbisik, gunakan ini. Latih ini loh. Saya tuh paling kesel lihat para pemimpinnya. Terus pakai kepala, terus pakai kepala. Hatinya di mana? Saudara mau jadi pemimpin dalam rumah tanggamu, dalam perusahaanmu, dalam pekerjaanmu, dalam apa saja. Kalau Roh Allah menyertai engkau, luar biasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekarang Kristen sekarang itu hampir-hampir nggak pikir Roh Kudus. Itu yang saya bingung. Semua pikir kapan Yesus menolong saya. Kapan Yesus memberkati toko saya. Kapan Yesus menyembuhkan penyakit saya. Aneh. Tidak ada atau kurang sekali yang beri. Kapan saya penuh Roh Kudus supaya kuasa Allah itu menyertai saya selalu. Itu yang kita cari. Sayang banyak orang Kristen hidup dengan cara duniawi. Mikirnya gaya duniawi. Kemudian mereka tidak sadar dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kepintarannya sendiri. Dia akan layu. Tetapi diberkatilah ayat yang ke-7. Orang yang mengandalkan Tuhan. Ayo berlatih diri yuk. Kurangi akalnya, gedein hatinya. Kalau pakai akal terus nggak pernah berani ke gereja. Apalagi dokter kasih nasihat. Ya, jangan lupa Tuhan memberi kita kemampuan. Yang terakhir, pernyataan Allah Immanuel itu janjinya supaya kita dapat menjamin penyelesaian akhir. Menjamin penyelesaian akhir. Apa? Kemenangan. Saya nomor 1 mendidik anak cucu buyut supaya
hatinya gede. Cuma itu. Tiap kali makan bersama baca Alkitab. Seminggu 2-3 kali berbakti. Beber kloso gelar sama. Saya masih ingat ya, Rubin main gitar, Jonathan main keyboard. Ayo kita di bawah kaki Tuhan. Ini saja yang dari kecil. Supaya ini nomor 1, ini nomor 2. Kalau ini yang Anda kembangkan nomor 1, sekolah paling bagus dan sebagainya, Anda bukan orang hebat, bukan. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh ya memegang janji Allah Immanuel, maka dia berjanji dapat menyelesaikan sampai akhir dalam kemenangan. Hidup di atas muka bumi ini kita seperti burung nasar, menang angin badai topan boleh makin tinggi. Kalau burung lain angin badai turun, kalau burung Raja Wali itu angin badai dia tidak mau di bawah, kalau di bawah dia jatuh, tapi dia menunggang angin naik paling tinggi. Siapa mau nunggang angin? Terbanglah dengan kekuatan burung nasar. Dalam Hakim-Hakim pasal tadi itu, pasal 6 ayat yang ke-16, kita lihat. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tapi akulah yang menyertai engkau. Immanuel. Aku menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ini loh penyelesaian akhir. Ini luar biasa. Engkau akan menang. Musuh akan kalah. Kita baca Filipi 1 ayat yang ke-16, ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, kata Paulus. Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai akhirnya pada hari Yesus Kristus Yesus. Sampai hari kiamat ia menyertai kita. Kalau engkau melatih diri terus, hatimu nomor 1. Allah menyertai sampai pada hari Yesus Kristus dalam kemenangan. Itulah sebabnya saudara sekalian, di dalam Kristus selalu ada ya atas semua janji Allah. Itu tercatat dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Bahwa Allah itu selalu ya. Bukannya nggak tahu ya, insya Allah kalau Allah berkenan. Dalam Kristus kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman-Nya, ada satu jaminan pasti, Allah itu ya. Nah, kita lihat ya ajaib Tuhan. Bagian terakhir kita lihat keajaibannya. Apa? Kita membandingkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kepada bangsa Israel, aku menyertai engkau. Kepada kita disebutkan Allah beserta kita. Sama aja. Ya, baik perjanjian lama, ya, next. Abraham beriman kepada Allah. Lalu Tuhan berkata, Allah menyertai Israel. Maupun perjanjian baru, Kristen beriman kepada Allah dalam Yesus. Dikatakan di situ, Allah menyertai kita, Immanuel. Sama. Perjanjian lama, aku menyertai engkau. Perjanjian baru, Allah beserta kita. Ini kan luar biasa. Baik dalam perjanjian lama, Abraham yang beriman kepada Allah. Dan bangsa Israel terbentuk. Maupun dalam perjanjian baru,
Kristen, ya, kita percaya Yesus Allah menyertai kita. Ini luar biasa. Dua-duanya sama. Ya. Sekarang berkat Abraham dulu, berkat Israel dulu, turun kepada kita. Orang percaya dalam Yesus. Yang disebut Kristen itu ini. Ya, seyogianya kita menerima berkat itu. Kita baca Galatia 3 ayat 6-7. Secara itu jugalah, seperti yang sama dengan perjanjian lama, zaman Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang benar itu hati ini yang percaya. Jangan terlalu pintar lah. Hati yang percaya. Percaya pada Tuhan. Ini yang dihitung Tuhan sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu anak-anak Abraham. Bukan dari pintar. Bukan dari pintar. Saya keluar dari jurusan pendidikan. Dulu namanya IKIP Bandung. Saya seorang pendidik. Kalau kita jalan ke Lembang, sebelah kiri ada Bumi Siliwangi. Saya sekolah di situ. Saya jadi sarjana pendidikan di situ. Itu pengembangan akal. Tapi waktu saya merasa ini tidak cukup, saya belajar lagi di Amerika. Saya belajar di Alkitab nomor 1. Terus saya belajar di Amerika mengembangkan ini. Hati saya. Ya. Itu sebabnya ayat 6 berkata begitu. Jangan 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, itulah anak-anak Abraham. Siapa yang sungguh-sungguh mau mewarisi janji Allah kepada Abraham, jangan hidup dari pinter, tapi dari iman. Ini anak Abraham. Terus ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jangan terus dagang terseok-seok, rugi. Aduh sekarang nggak bisa dagang, zaman COVID. Aduh, semua orang jual makanan karena kalau lagi tegang paling enak makan. Orang kalau di rumah sakit jiwa makannya 3 piring nggak cukup. Saya cuma 3 kepel. Makin banyak makan, makin banyak penyakit. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman kepada Allah. Ini mau diberkati seperti Abraham. Maka saya pakai nama Julius Ishak Abraham. Supaya mendapat janji Allah. Dan ayat 14. Next. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada bangsa Indonesia, bangsa Belanda, bangsa Jerman, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Oleh iman kita menerima roh. Oleh sekolah kita mengembangkan, kita menerima pengetahuan. Dari sini bagaimana sudah mendidik anak cucu buyutmu. Saya tetap nomor 1 mendidik. Bukan akal tapi iman. Jadi hasil pendidikan saudara akan saudara nikmati di hari tua kelak. Sekarang Yesus Kristus membuat supaya di dalam Dia
berkat Abraham sampai kepada kita semua. Supaya oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Mari saudara sekarang mulai berpikir bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 23 kita baca ini loh caranya. Didatangi oleh malaikat Tuhan yang namanya Roh Kudus. Jangan beragama Kristen ya. Agama Kristen tidak bisa membawa engkau ke surga. Tapi firman Allah dan Roh Kudus itu yang membawa kau ke surga. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Sudah mau penuh Roh Kudus, taati firman Tuhan. Jangan jadi tukang sogok, tukang licik, tukang korupsi, tukang maling, koruptor. Aduh, saya tidak habis mengerti di Indonesia kok itu nomor 1 ya. Sampai menteri besar, menteri sosial batu bara yang kaya bermiliar-miliar triliunan hartanya masih korupsi bantuan sosial. Enggak mengerti saya. Kenapa begitu? Tapi mari kita mengasihi Dia, menuruti firman-Nya. Maka Allah Bapakku akan mengasihi engkau. Dan kami, Bapa dan Yesus, datang kepadanya dan diam bersama-sama Dia. Roh Kudus turun dan masuk hati kita. Sudah jelas apa maksudnya? Immanuel, Allah beserta kita. Jangan berpikir Immanuel, Roh Kudus gak ada dalam hati kita. Malaikat belum datang. Roh Kudus belum ada. Saya minta perhatian kepada orang Kristen tradisional yang cuma bergereja. Kristen ini adalah gereja Roh Kudus, bukan gereja kuno. Bukan gereja tradisi. Gereja Bethel Indonesia adalah Pentecostal karismatik yang membanggakan penyertaan Allah, Roh Kudus beserta kita. Kalau saudara sungguh-sungguh demikian, saudara bukan menjadi orang Kristen, tapi saudara berubah menjadi anak Allah yang hidup dalam kita. Amin.